Assalamualaikum sahabat Laras bercerita. 10 detik ke depan, mari kita bayangkan sebuah kisah nyata yang bisa mengubah cara kita memandang hidup. Kisah ini tentang seorang gadis desa yang sederhana, yang tanpa disangka justru menjadi bagian penting dalam hidup seorang pria kaya raya di negeri Arab. Sebuah kisah yang akan membuat kita merenung, menangis, sekaligus tersenyum di akhir. Untuk yang beragama Islam, mari tinggalkan sholawat di komentar, agar menjadi saksi di akhirat kelak. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara like, subscribe, dan share. Kami doakan agar dimudahkan segala urusannya dunia dan akhirat serta dikabulkan segala hajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu di sebuah desa kecil di Kudus, seorang gadis bernama Siti duduk di beranda rumahnya. Angin malam berhembus lembut, namun pikirannya penuh kegelisahan. Ia tahu, besok pagi adalah hari yang akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Bu, Siti jadi berangkat besok. Walau berat, tapi Siti ingin membantu keluarga kita, ucapnya dengan suara bergetar. Ibunya menatapnya lama. Mata tua yang penuh kasih itu berkaca-kaca. Anakku, ibu tidak pernah ingin kau jauh. Tapi kalau itu jalanmu mencari rezeki halal, pergilah. Ingat, jangan pernah tinggalkan sholat, jangan pernah malu menjadi orang miskin, ucap ibunya sambil menggenggam tangan putrinya. Siti menunduk. Hatinya pedih, tapi tekadnya bulat. Ia ingin melunasi utang keluarga dan memberi kehidupan yang lebih baik untuk adik-adiknya. Malam itu ia menatap bintang, berbisik lirih dalam doa. Ya Allah, kuatkan aku. Lindungi aku di negeri orang. Suasana begitu syahdu, namun siapa sangka, doa itu akan menjadi awal dari perjalanan hidup yang penuh air mata, cinta, dan kejutan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Perjalanan panjang akhirnya membawa Siti jauh dari kampung halaman. Dengan hati yang berdebar, ia menjejakkan kaki di Bandara Riyadh. Semua terasa asing, bahasa berbeda, wajah-wajah asing, dan aturan yang begitu ketat membuatnya sedikit gentar. Setelah melewati perjalanan darat yang panjang, tibalah ia di sebuah rumah megah. Rumah itu seperti istana dengan pilar-pilar tinggi, lantai marmer mengkilap, dan halaman yang luas. Itulah rumah seorang pria Arab kaya raya bernama Sheikh Hasan. Pintu besar terbuka, dan dari dalam muncul sosok pria parubaya dengan jubah putih bersih dan sorban yang melingkar rapi. Tatapannya tegas namun ada kelembutan yang sulit dijelaskan. Mulai sekarang, kau bekerja di sini. Lakukan dengan baik, insya Allah aku akan memperlakukanmu layak, ucap Sheikh Hasan dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh seorang pembantu senior. Siti mengangguk penuh hormat, menundukkan kepala. Baik, Tuan. Saya akan bekerja sekuat tenaga, jawabnya lirih. Hari-hari pertama penuh ujian. Dari fajar ia sudah bangun untuk membersihkan rumah, menyiapkan makanan, hingga larut malam. Namun wajahnya tidak pernah kehilangan senyum. Senyum itulah yang diam-diam menarik perhatian Sheikh Hasan. Suatu malam ketika ia sedang membersihkan ruang tamu, Hasan menatapnya dari kejauhan. Ia heran melihat gadis itu tetap tersenyum meski terlihat sangat lelah. Kenapa kau selalu tersenyum meski tubuhmu letih? Tanyanya perlahan. Siti terkejut, tak menyangka ditanya langsung oleh majikannya. Ia menunduk sambil menjawab dengan lembut. Karena senyum bisa menguatkan hati, Tuan. Kalau saya terus murung, pekerjaan akan terasa lebih berat. Senyum adalah obat bagi diri sendiri. Kata-kata sederhana itu membuat Hasan terdiam. Dalam hatinya ia bergumam, wanita sederhana ini punya sesuatu yang berbeda. Ada ketulusan yang jarang kutemui di sekelilingku. Malam itu, untuk pertama kalinya, hati seorang pria kaya yang kesepian mulai merasakan kehangatan dari sosok gadis desa bernama Siti. Hari-hari berikutnya terasa panjang bagi Siti. Dari fajar ia sudah terbangun, menyiapkan teh untuk keluarga majikan, membersihkan lantai marmer yang luas, hingga menata kamar-kamar besar di rumah itu. Meski tubuhnya sering pegal, ia tidak pernah mengeluh. Siti hanya selalu mengingat pesan ibunya sebelum berangkat. Nak, kalau kau bekerja, lakukan dengan ikhlas. Jangan pernah hitung lelahmu, karena Allah yang akan membalas. Sheikh Hasan mulai memperhatikan kebiasaan Siti. Ia tidak pernah marah meski diminta ulang pekerjaan. Ia selalu tersenyum kepada siapa saja. Bahkan ketika para pelayan lain terkadang bersikap sinis, Siti memilih diam. Suatu malam,
Hasan sengaja menghampiri Siti yang sedang membersihkan ruang makan. Siti, aku ingin bertanya. Apa yang membuatmu tetap sabar dengan semua pekerjaan ini? Tanyanya dalam bahasa Arab yang perlahan sudah mulai dimengerti Siti. Siti menunduk sopan, lalu menjawab dengan tenang. Tuan, saya datang dari desa yang sederhana. Hidup saya tidak mudah. Tapi saya percaya, setiap keringat yang jatuh karena kerja halal, akan jadi doa untuk keluarga saya di tanah air. Itulah yang membuat saya kuat. Hasan terdiam lama. Kata-kata itu seperti menampar dirinya sendiri. Ia punya harta berlimpah, namun hatinya sering gundah. Sementara gadis desa di hadapannya bisa tersenyum tulus dengan semua kepahitan hidup. Siti melanjutkan ucapannya dengan lirih. Saya hanya ingin membahagiakan ibu dan adik-adik saya di Kudus. Itu saja. Mendengar itu, dada Hasan terasa hangat. Untuk pertama kalinya, ia melihat ketulusan sejati, bukan karena uang atau kedudukan. Hatinya yang selama ini beku perlahan mulai retak. Seperti ada cahaya kecil yang masuk dan memberi arti baru dalam hidupnya. Malam itu, Sheikh Hasan mulai menyadari. Keberadaan Siti bukan hanya sekadar pelayan di rumahnya, tapi mungkin lebih dari itu. Hari-hari berjalan semakin cepat. Siti mulai terbiasa dengan rutinitas di rumah besar itu. Namun tanpa ia sadari, perhatian Sheikh Hasan semakin tertuju padanya. Setiap kali Siti bekerja di halaman, menata bunga, atau membersihkan ruang tamu, mata Hasan selalu mengikutinya. Ada sesuatu yang berbeda dari gadis asal Kudus itu. Bukan kecantikan fisik yang memikat, melainkan ketulusan hatinya. Suatu sore, Hasan duduk di kursi panjang di taman rumahnya. Siti datang membawa minuman hangat. Tuan, ini tehnya, ucap Siti sopan. Hasan menerima cangkir itu, lalu menatap Siti. Siti, entah kenapa, kau berbeda dari pelayan lain. Kau tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengadu. Mengapa begitu? Tanyanya sambil menahan rasa penasaran. Siti terdiam sejenak, lalu menundukkan pandangan. Tuan, saya hanya berpegang pada satu hal. Hidup ini ujian. Kalau saya mengeluh, berarti saya kalah sebelum berjuang. Jadi saya pilih untuk ikhlas. Dengan begitu, hati saya tetap tenang. Kata-kata itu membuat Hasan tertegun. Ia menghela napas panjang, lalu menatap langit sore yang mulai berubah jingga. Dalam hatinya ia bergumam, perempuan ini mengingatkanku pada seseorang yang pernah sangat kucintai, almarhum istriku. Sejak itu, rasa simpati yang semula hanya sekilas, mulai tumbuh semakin dalam. Hasan sering mencari alasan untuk berbicara dengan Siti. Kadang ia pura-pura menanyakan pekerjaan rumah, kadang hanya bertanya tentang kehidupannya di Indonesia. Dan setiap jawaban Siti selalu sederhana, tetapi mampu menyentuh hati. Malam itu, ketika semua pelayan sudah kembali ke kamar masing-masing, Hasan masih duduk termenung. Ia mulai merasakan sesuatu yang belum pernah muncul sejak bertahun-tahun. Ya Allah, apakah gadis ini kau kirimkan untuk menyembuhkan kesepianku? Bisiknya lirih. Siti tidak tahu bahwa sejak hari itu, dirinya bukan lagi sekadar pelayan bagi sang tuan. Ia telah menjadi cahaya kecil yang perlahan menyinari hati seorang pria Arab kaya raya yang selama ini hidup dalam kesepian. Hari-hari yang tenang ternyata tidak berlangsung lama. Di balik senyuman tulus Siti, ada ujian baru yang menanti. Bukan dari pekerjaannya, tetapi dari orang-orang di sekitar Sheikh Hasan. Anak-anak Sheikh yang sudah dewasa mulai merasa tidak nyaman dengan kehadiran Siti. Mereka melihat sang ayah semakin sering berbicara dengannya, seolah ada kedekatan khusus. Hal itu menimbulkan kecemburuan dan amarah. Suatu pagi, ketika Siti sedang menjemur pakaian di halaman belakang, salah satu putri Hasan menghampirinya dengan wajah sinis. Kau pikir siapa dirimu? Hanya pembantu miskin, tapi berani membuat ayahku memperhatikanmu. Jangan pernah bermimpi terlalu tinggi, ucapnya dengan nada tajam. Siti terkejut, wajahnya memerah menahan perasaan. Namun ia memilih menunduk, tidak membalas. Maaf Nona, saya tidak pernah berniat apapun. Saya hanya bekerja sesuai kewajiban. Tapi hinaan itu tidak berhenti di situ. Beberapa pelayan lain ikut bergosip di belakangnya. Kau lihat? Pasti ada maksud tersembunyi. Tidak mungkin Sheikh memperhatikan gadis miskin itu tanpa alasan. Iya, mungkin dia pura-pura baik, padahal ingin lebih.
Setiap kata yang terlontar seperti anak panah yang menancap di hati Siti. Malam itu ia menangis diam-diam di kamar sempitnya. Ya Allah, aku hanya ingin bekerja. Mengapa aku diperlakukan seperti ini? Bisiknya lirih. Namun, meski hatinya terluka, keesokan harinya Siti tetap bangun lebih awal. Ia tetap menyiapkan sarapan, tetap membersihkan rumah dengan sabar, tetap menebar senyum. Suatu malam, Hasan menyadari wajah Siti tampak pucat. Ia menghampirinya di dapur. Siti, kau terlihat berbeda. Ada apa denganmu? Tanyanya. Siti hanya menunduk. Tidak apa-apa, Tuan. Saya baik-baik saja. Namun Hasan tahu, gadis itu sedang menanggung sesuatu. Ia menatap Siti dalam-dalam, lalu berkata dengan suara tenang. Jangan pernah biarkan hinaan orang lain meruntuhkan hatimu. Kau jauh lebih berharga daripada yang mereka katakan. Air mata Siti jatuh tanpa bisa ditahan. Kata-kata itu seperti obat bagi luka hatinya. Dan malam itu, semakin jelaslah bahwa ada ikatan tak terlihat yang sedang tumbuh antara majikan kaya raya dan seorang gadis desa asal Kudus. Ujian memang berat. Tetapi justru disitulah sebuah cerita mulai menemukan arah takdirnya. Malam itu suasana rumah begitu hening. Angin padang pasir berhembus lembut, membuat tirai besar di ruang tamu bergoyang pelan. Lampu-lampu gantung yang biasanya menyala terang mendadak padam. Listrik mati secara tiba-tiba. Semua pelayan panik, berlari ke sana kemari mencari lilin dan lampu darurat. Di tengah kegelapan itu, Siti berjalan perlahan sambil membawa lilin kecil di tangannya. Wajahnya yang sederhana tampak bercahaya diterangi sinar api yang bergetar. Sheikh Hasan duduk di ruang tamu sendirian. Dalam gelap, matanya menatap kosong. Ia menghela napas panjang, lalu berbisik lirih, seolah berbicara dengan dirinya sendiri. Allah, mengapa hatiku selalu kosong? Mengapa aku merasa sepi meski rumah ini penuh orang? Siti yang kebetulan lewat mendengar bisikan itu. Ia berhenti sejenak, menunduk sopan, lalu meletakkan lilin di meja dekat Sheikh. Tuan, ini cahaya untuk menerangi malam. Jangan biarkan hati ikut gelap seperti listrik yang padam. Ucapnya pelan. Hasan menoleh, menatap Siti dalam cahaya temaram. Ada sesuatu di matanya yang membuat dada Hasan bergetar. Ia tidak melihat sekadar seorang pelayan, tetapi cahaya kecil yang mampu menyingkirkan sepi dari hidupnya. Tanpa sadar, Hasan berkata dengan suara yang hampir bergetar. Siti, kau mengingatkanku pada seseorang yang pernah mengisi hidupku. Istriku yang sudah lama tiada. Senyummu, sabarmu, semuanya seperti membangkitkan kembali kenangan itu. Siti terdiam. Ia tak berani menatap langsung, hanya menundukkan wajahnya. Namun jantungnya berdetak cepat. Entah apa yang sedang ia rasakan, yang jelas suasana malam itu begitu berbeda. Hasan mengulurkan tangannya, menyentuh bahu Siti dengan ragu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Tapi ada sesuatu yang membuatku ingin lebih dekat denganmu. Siti mundur setapak, wajahnya memerah. Ia bingung, antara menjaga jarak sebagai seorang pekerja atau mendengarkan bisikan hatinya yang samar-samar mulai ikut bergetar. Malam itu menjadi malam yang menentukan. Malam ketika batas tipis antara majikan dan pelayan mulai goyah. Malam ketika takdir pelan-pelan membuka jalan menuju kisah yang kelak akan menggemparkan banyak orang. Dan sejak malam itu, hidup Siti tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari setelah malam itu berjalan berbeda. Ada jarak tipis yang terasa aneh antara Siti dan Sheikh Hasan. Mereka masih bicara sewajarnya. Tapi tatapan mata seringkali berbicara lebih banyak daripada kata-kata. Hingga suatu malam, batas itu akhirnya benar-benar terlewati. Sheikh Hasan yang kesepian dan Siti yang rapuh dalam kerinduannya pada keluarga, sama-sama terjebak dalam perasaan yang tidak mereka rencanakan. Malam itu menjadi rahasia besar yang hanya mereka berdua yang tahu. Beberapa minggu berlalu, Siti mulai merasa ada yang berbeda pada dirinya. Tubuhnya lemah, sering mual di pagi hari. Tangannya bergetar ketika menyadari satu hal. Ya Allah, apakah mungkin aku? Bisiknya dengan wajah pucat. Ketakutan itu semakin menjadi-jadi ketika ia mencoba menghitung hari. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menggenggam sajadah kecil miliknya, berdoa dalam diam. Allah, aku hanya ingin mencari nafkah. Mengapa ini terjadi padaku? Apa yang harus aku lakukan? Sheikh Hasan akhirnya mengetahui keadaan Siti.
Malam itu, ia mendatangi Siti yang sedang menangis di kamar kecilnya. "Siti, aku sudah tahu, kau sedang mengandung." Siti tersentak. Wajahnya langsung memerah penuh takut. "Tuan, saya tidak tahu harus bagaimana. Kalau orang-orang tahu, saya pasti diusir. Saya akan dipulangkan dengan aib." Hasan menatapnya dengan serius, matanya berkaca. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ini adalah tanggung jawabku. Aku akan melindungimu." Siti mengguncang kepalanya, air matanya semakin deras. "Tuan, saya hanya seorang TKW miskin. Saya tidak pantas menanggung ini. Bagaimana jika keluarga Tuan menolak? Bagaimana jika mereka menghina saya lebih dari sekarang?" Namun Hasan menggenggam tangannya dengan tegas. "Dengar, Siti, aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Anak ini adalah darah dagingku. Aku akan bertanggung jawab." Suasana kamar menjadi hening, hanya terdengar isak tangis Siti yang bercampur dengan janji tegas dari pria yang kini tidak lagi hanya seorang majikan baginya. Malam itu, rahasia besar mereka mulai tertulis. Sebuah rahasia yang kelak akan menggemparkan rumah besar itu, bahkan seluruh keluarga Sheikh Hasan. Sejak mengetahui dirinya hamil, hari-hari Siti dipenuhi rasa cemas. Ia mencoba menutupi perubahan tubuhnya dengan pakaian longgar, namun rasa mual setiap pagi membuat beberapa pelayan mulai curiga. Di kamar kecilnya, ia sering terbangun tengah malam, berlutut di atas sajadah sambil menangis. "Allah, aku hanya ingin membantu keluarga di Kudus. Tapi kini aku membawa rahasia yang bisa menghancurkan semuanya. Apa yang harus kulakukan?" Sheikh Hasan sering datang diam-diam menemuinya. Suatu malam, ia duduk di samping Siti yang masih terisak. "Siti, dengarkan aku. Jangan takut. Aku sudah berjanji akan menjagamu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Siti menoleh dengan mata bengkak. "Tuan, bagaimana kalau keluarga Tuan tahu? Bagaimana kalau mereka mengusir saya? Saya akan jadi bahan hinaan. Dan anak ini, mungkin mereka akan menyebutnya aib." Hasan menggenggam tangan Siti dengan tegas. "Tidak, Siti. Anak ini bukan aib. Anak ini adalah anugerah dari Allah. Aku akan bertanggung jawab. Aku akan berdiri di depan siapapun, bahkan keluargaku sendiri." Namun kata-kata itu belum mampu menghapus rasa takut dalam hati Siti. Ia tahu, dunia yang ia hadapi jauh lebih besar daripada dirinya. Status sosial yang berbeda, harta, kehormatan, dan pandangan orang-orang, semua itu bisa menghancurkannya kapan saja. Pagi berikutnya, ketika ia hendak menyiapkan sarapan, seorang pelayan senior menatapnya dengan curiga. "Siti, wajahmu pucat sekali. Kau sakit?" tanyanya dengan nada menyelidik. Siti tersenyum paksa. "Tidak, saya hanya kurang tidur." Tapi di balik senyum itu, hatinya bergetar. Ia sadar, rahasia ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, semua akan terbongkar. Dan hari itu akan menjadi hari paling menakutkan dalam hidupnya. Waktu terus berjalan. Perubahan pada tubuh Siti mulai tampak, meski ia berusaha menutupinya. Rasa mual, wajah pucat, dan langkah yang semakin pelan membuat orang-orang di rumah besar itu mulai berbisik-bisik. Suatu siang, ketika Siti sedang menjemur pakaian, dua pelayan lain berbicara pelan namun cukup jelas terdengar. "Kau lihat perutnya? Sepertinya semakin membesar." "Iya, dan aku yakin itu bukan karena sakit. Dia pasti sedang hamil." Pertanyaannya, anak siapa? Bisikan itu membuat hati Siti seperti diremas. Ia menunduk, pura-pura tidak mendengar, tetapi matanya mulai berkaca-kaca. Hari-hari berikutnya, gosip itu semakin liar. Ada yang berani menuduh langsung. "Jangan bilang anak itu anak Sheikh," ucap seorang pelayan dengan nada tinggi di dapur. Siti terdiam. Ia tidak sanggup menjawab. Tubuhnya gemetar, air matanya jatuh begitu saja. Malam itu, ia kembali menangis di kamarnya. Sheikh Hasan masuk dan melihat wajah Siti yang penuh luka batin. Mereka mulai tahu, "Tuan, mereka menuduhku macam-macam. Saya takut." Hasan duduk di sampingnya. Suaranya tegas namun penuh ketenangan. "Biarkan mereka berkata apa saja. Aku tidak peduli. Yang penting, kau dan anak ini selamat. Aku akan melindungimu."
Namun kenyataannya, gosip itu tidak berhenti hanya di kalangan pelayan. Perlahan sampai juga ke telinga keluarga Sheikh Hasan. Suatu malam, salah satu putrinya menatap ayahnya dengan marah. "Ayah, kami sudah dengar semuanya. Pembantu itu hamil. Jangan bilang, itu anakmu." Hasan terdiam sesaat. Suasana rumah seketika membeku. Semua mata memandangnya, menunggu jawaban. Dan malam itu, kebenaran yang selama ini disembunyikan akhirnya mulai menyeruak ke permukaan. Ruang keluarga itu hening. Hanya suara napas berat terdengar. Mata putri-putri Sheikh Hasan menatap tajam, menunggu penjelasan. Hasan akhirnya menarik napas panjang. Ia menatap ke arah mereka dengan sorot mata yang penuh keteguhan. "Ya, benar. Siti mengandung anakku." Ucapan itu membuat suasana seolah runtuh. Salah satu putrinya menutup mulut, tak percaya. Yang lain menggelengkan kepala berulang kali. "Ayah, bagaimana bisa? Dia hanya seorang pembantu." Siti yang berdiri di sudut ruangan, menunduk dalam-dalam. Air matanya jatuh tanpa henti. Ia merasa seperti duri yang menusuk kehormatan keluarga itu. Namun Hasan tidak berhenti. Dengan suara penuh wibawa, ia melanjutkan. "Jangan pernah merendahkan dia. Dia bukan sekadar pembantu. Dia wanita yang bersih hatinya, tulus, dan Allah telah menakdirkan dia menjadi bagian dari hidupku." Salah satu menantunya bersuara sinis. "Kalau begitu, apakah ayah berniat menikahinya? Bagaimana dengan kehormatan keluarga kita? Bagaimana dengan pandangan orang luar?" Hasan menoleh, wajahnya keras namun tenang. "Aku tidak hidup untuk pandangan orang. Aku hidup untuk kebenaran dan kehendak Allah. Dan aku akan menikahinya." Siti terperanjat, matanya membesar, bibirnya bergetar. Ia tak menyangka Sheikh Hasan begitu tegas mempertahankannya. Namun, ucapan itu membuat konflik dalam keluarga semakin panas. Beberapa anggota keluarga bangkit, meninggalkan ruangan dengan wajah merah penuh amarah. Malam itu, Siti duduk di kamarnya dengan tubuh bergetar. Ia berkata lirih, "Tuan, apakah keputusan ini tidak akan menghancurkanmu?" Hasan menggenggam tangannya erat. "Tidak, Siti. Justru inilah jalan yang akan menyelamatkan kita berdua. Jika aku harus kehilangan dunia, aku rela, asalkan aku tidak kehilanganmu." Kabar keputusan Sheikh Hasan untuk menikahi Siti menyebar dengan cepat, bagaikan api yang menjalar ke seluruh kota. Di pasar, orang-orang berbisik. Di masjid, sebagian jamaah membicarakan dengan nada heran. "Benarkah? Seorang sultan besar akan menikahi pembantunya sendiri?" tanya seorang pedagang. "Ya, dan konon wanita itu sedang mengandung anaknya," jawab yang lain sambil menahan suara agar tidak terdengar orang banyak. Di balik semua itu, Siti merasa takut. Ia tahu kabar ini bisa menghancurkan nama baik Hasan di mata masyarakat. Tapi Sheikh tetap teguh. Hari itu, di aula besar istana, Hasan mengumpulkan seluruh keluarga dan tokoh masyarakat. Dengan pakaian kebesaran yang ia kenakan hanya di acara penting, ia berdiri tegak, lalu bersuara lantang. "Wahai kalian semua yang hadir, aku, Hasan bin Abdullah, dengan ini secara resmi melamar Siti binti Rahman. Aku mencintainya, dan aku akan menjadikannya istriku yang sah di hadapan Allah dan manusia." Kata-katanya membuat semua yang hadir terdiam. Beberapa wajah pucat, beberapa lagi berbisik dengan gelisah. Putri-putrinya menunduk dengan wajah merah padam, menahan amarah bercampur malu. Siti, yang duduk di sudut aula, menunduk dengan air mata menetes di pipi. Hatinya berkecamuk. Ia tak pernah membayangkan seorang sultan besar melamarnya di depan umum, terlebih dalam keadaan penuh kontroversi. Seorang tokoh agama setempat, yang sedari tadi diam, akhirnya berdiri. "Sheikh Hasan," ucapnya tegas, "kau adalah pemimpin yang dihormati. Tetapi keputusanmu akan mengguncang adat, mengguncang martabat. Apakah kau benar-benar siap menanggung semua konsekuensinya?" Sheikh Hasan mengangguk mantap. "Ya, karena apa yang kulakukan bukan sekadar keputusan duniawi. Ini adalah bentuk tanggung jawabku sebagai seorang lelaki yang telah mengambil hati seorang wanita, dan Allah menjadi saksi kebenarannya." Sorakan kecil terdengar di antara para pengikut setia Sheikh Hasan, tetapi sebagian besar hadirin tetap terdiam dalam ketegangan. Siti menggenggam erat tangannya sendiri. Hatinya bergetar.
Ia tahu, hari ini adalah titik balik hidupnya. Tidak ada jalan kembali. Hari pernikahan itu akhirnya tiba. Sejak fajar, istana dipenuhi persiapan. Para pelayan mondar-mandir menata aula megah dengan kain sutra putih dan lampu gantung yang berkilau. Namun di balik kemewahan itu, suasana hati semua orang berbeda. Ada yang berbahagia, ada pula yang menatap sinis penuh ketidaksetujuan. Siti duduk di ruang persiapan, mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna putih gading. Wajahnya tertutup cadar tipis, dan matanya berkaca-kaca. Allah, apakah aku benar-benar siap menjalani ini semua? Bisiknya dalam hati. Seorang pelayan tua yang selama ini dekat dengannya menggenggam tangannya dengan lembut. Anakku, jangan takut. Jika niatmu ikhlas dan kau berpegang pada kebenaran, Allah akan melindungimu. Sementara itu, di ruang utama, Sheikh Hasan sudah duduk dengan wajah tenang namun tegas. Para ulama dan saksi telah siap. Semua orang menunggu dengan degup jantung tak menentu. Ketika prosesi akad nikah dimulai, suara imam menggema. Wahai Hasan bin Abdullah, apakah engkau menerima Siti binti Rahman sebagai istrimu yang sah dengan mahar sekian? Dengan suara lantang, Hasan menjawab, aku terima. Ruangan seketika hening. Beberapa wajah memucat, sebagian lagi bertepuk tangan pelan. Namun di luar istana, sekelompok rakyat berkerumun sambil berbisik-bisik. Ada yang mencibir, ada pula yang menitikan air mata haru. Siti menunduk, air matanya mengalir deras. Ia tak pernah membayangkan seorang wanita sederhana sepertinya kini sah menjadi istri seorang sultan besar. Namun kebahagiaan itu tak sepenuhnya murni. Bisikan-bisikan tajam terus terdengar. Lihatlah, seorang pembantu kini menjadi permaisuri. Ini akan mencoreng nama baik kerajaan. Apakah benar wanita itu menikah karena cinta, atau hanya karena harta? Di tengah semua komentar miring itu, Hasan menggenggam tangan Siti dengan erat. Ia berbisik pelan, mulai hari ini, kau tidak sendiri. Aku akan melindungimu, apapun yang terjadi. Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya ia merasa sedikit lebih kuat. Namun, jauh di sudut aula, tampak beberapa bangsawan wanita berbisik dengan penuh kebencian. Wajah mereka menyiratkan rencana yang belum terungkap. Hari-hari pertama setelah pernikahan, Siti mencoba beradaptasi dengan peran barunya sebagai istri seorang sultan. Ia masih terbiasa bangun lebih awal, menyiapkan teh sendiri, bahkan membereskan kamar tanpa meminta bantuan pelayan. Sikapnya yang sederhana itu justru membuat sebagian orang kagum. Namun bagi sebagian lain dianggap merendahkan martabat kerajaan. Permaisuri seharusnya tidak bertingkah seperti pelayan, bisik seorang selir dengan nada sinis. Tunggu saja, sebentar lagi topengnya akan terbuka, sahut yang lain dengan penuh iri. Namun kebencian itu tak berhenti di bisikan saja. Beberapa bangsawan wanita mulai menyusun fitnah. Mereka menyebarkan kabar bahwa Siti menikahi Hasan hanya demi harta, bahkan ada yang berani mengatakan ia membawa sial bagi istana. Suatu sore, ketika Siti sedang berjalan di taman istana, ia mendengar dua dayang berbisik. Katanya permaisuri baru itu punya rahasia kelam. Benarkah? Apa rahasianya? Aku dengar ia dulu pernah. Suara itu terhenti ketika Siti mendekat, dan mereka buru-buru menunduk. Hati Siti bergetar. Ia sadar kabar bohong mulai beredar. Malamnya, ia menangis di kamarnya. Allah, apakah aku kuat menghadapi semua ini? Aku hanya ingin hidup tenang dan mengabdi dengan tulus. Ketika itu Hasan masuk dan melihat istrinya menangis. Ia segera duduk di sampingnya. Siti, apa yang membuatmu bersedih? Siti menggeleng. Namun akhirnya ia bercerita tentang gosip yang ia dengar. Hasan menarik napas panjang. Dengarkan aku, Siti. Fitnah itu adalah ujian. Semakin tinggi kedudukan seseorang, semakin besar pula ujian yang datang. Tapi ingatlah, kebenaran akan selalu menang pada akhirnya. Siti menatap suaminya dengan mata penuh air. Tapi bagaimana jika semua orang percaya fitnah itu? Hasan menggenggam tangannya erat. Maka aku yang akan berdiri di depanmu. Aku yang akan menjawab mereka semua. Kau tidak sendiri. Kata-kata itu membuat hati Siti sedikit tenang. Namun ia tahu, ini baru permulaan. Fitnah pertama baru saja muncul, dan badai yang lebih besar mungkin sedang menunggu di depan.
Hari-hari berikutnya, suasana istana semakin panas. Fitnah tentang Siti menyebar begitu cepat, seperti api yang menyambar keringnya ilalang. Beberapa bangsawan yang iri mulai berani berbicara di depan umum. Bagaimana mungkin seorang perempuan biasa dari kampung kecil tiba-tiba menjadi permaisuri? Ujar seorang pejabat tinggi dalam sebuah jamuan. Aku mendengar ia menggunakan cara-cara licik untuk memikat sultan. Sahut yang lain sambil tersenyum miring. Kabar itu akhirnya sampai ke telinga rakyat. Di pasar-pasar, orang-orang berbisik-bisik. Katanya permaisuri itu hanya mengincar kekayaan. Benarkah? Kalau begitu, pantas saja banyak yang tidak suka. Siti yang biasanya tabah mulai merasakan luka yang dalam. Ia tidak lagi bisa berjalan di taman tanpa merasakan tatapan sinis. Bahkan beberapa dayang istana pun ikut meremehkannya. Suatu sore, ketika ia hendak memberi makan burung di halaman, seorang dayang dengan sengaja menjatuhkan nampan di depannya. "Ah, maaf permaisuri, tanganku tergelincir," ucapnya, namun senyum sinis jelas terlihat. Siti hanya terdiam, menunduk, lalu mengambil napas panjang. Ia tidak ingin menambah masalah, tapi hatinya menjerit. Malam itu, ia kembali menangis dalam sujudnya. Allah, apakah aku salah? Mengapa kebencian ini semakin besar? Aku hanya ingin menjalani hidup dengan tulus. Namun di ruang lain, Hasan sedang menghadapi tekanan yang tak kalah berat. Beberapa pejabat kerajaan mendesaknya untuk mempertimbangkan ulang pernikahan dengan Siti. Sultan, rakyat mulai gelisah. Kehormatan kerajaan bisa jatuh hanya karena seorang wanita asing yang tak jelas asal-usulnya. Hasan menatap mereka dengan dingin. "Cukup. Jangan pernah hina istriku di hadapanku. Ia wanita yang mulia, dan aku akan menjaganya meski seluruh dunia menentangnya." Keberanian Hasan membuat sebagian orang terdiam, namun kebencian mereka justru semakin membara. Mereka merasa Siti adalah batu sandungan yang harus disingkirkan. Dan tanpa sepengetahuan Siti, sebuah rencana besar mulai disusun. Fitnah yang lebih kejam akan segera dilancarkan, bukan hanya untuk menjatuhkan Siti, tapi juga untuk mengguncang tahta Hasan. Malam itu, sebuah pengumuman mengejutkan terdengar di istana. Seorang utusan datang membawa gulungan surat yang katanya berisi bukti pengkhianatan Siti. Permaisuri Siti diduga menerima suap dari pedagang asing untuk memengaruhi keputusan sultan. Teriak seorang pejabat dengan lantang di hadapan banyak orang. Gulungan itu dibuka, memperlihatkan tanda tangan palsu dan catatan yang sengaja dibuat menyerupai tulisan tangan Siti. Seisi aula gempar. "Ini tak mungkin," seru Siti dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak pernah melakukan itu." Namun bisikan-bisikan fitnah semakin keras. "Sudah kukira, dia hanya ingin kekayaan. Betapa memalukan, seorang permaisuri berkhianat." Siti gemetar. Air matanya jatuh. Ia merasa terpojok, seperti dunia bersekongkol melawannya. Di saat itu, Hasan berdiri dengan wajah tegas. Ia menatap semua orang. "Berhenti. Siapapun yang berani menuduh istriku tanpa bukti nyata, berarti menantang kehormatan sultan," suaranya bergema. Tiba-tiba, pintu aula terbuka keras. Seorang pengawal masuk dengan wajah tegang. "Yang mulia, kami menangkap seorang pejabat yang mencoba menyelundupkan emas dari gudang kerajaan. Saat digeledah, kami menemukan bukti bahwa ia jugalah yang membuat surat palsu ini." Orang itu diseret ke depan. Wajahnya pucat, keringat dingin mengalir. "Maafkan aku, Sultan, aku hanya diperintah," suaranya gemetar. Seketika suasana aula berubah. Semua yang tadi menuduh, kini terdiam. Rasa malu menyelimuti wajah mereka. Siti menutup wajah dengan tangannya, air mata jatuh deras. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena keadilan Allah turun di saat paling tak terduga. Hasan melangkah mendekat, menggenggam tangan istrinya erat. "Siti, jangan pernah merasa sendiri. Aku percaya padamu. Hari ini terbukti bahwa fitnah tidak akan pernah mengalahkan kebenaran." Siti terisak, namun senyum tipis muncul di wajahnya. "Allah Maha Adil. Akhirnya engkau tunjukkan jalan." Seisi aula terdiam, lalu satu persatu bangsawan menunduk memberi hormat. Rakyat pun akhirnya tahu bahwa permaisuri yang dulu mereka pandang hina adalah wanita yang kuat, sabar, dan penuh ketulusan. Dan malam itu menjadi saksi, fitnah terbesar runtuh,
sementara cahaya kebenaran bersinar terang. Cerita selesai. Sahabat, dari kisah ini kita belajar bahwa fitnah, seberapapun besar dan menyakitkan, pada akhirnya akan runtuh di hadapan kebenaran. Siti yang sabar dan tulus akhirnya terbukti tidak bersalah, bahkan mendapat kedudukan yang lebih mulia karena keimanannya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan pernah goyah menghadapi ujian hidup. Selama hati kita bersih dan kita yakin pada keadilan Allah, maka pertolongannya akan datang di saat yang tepat. Kesabaran dan ketulusan adalah kunci yang mampu mengalahkan kebencian, iri hati, dan fitnah manusia. Jika suka, jangan lupa like dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.